Sultan Ahyar, pemuda berusia 29 tahun, asal desa Setanggor, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sedang menjadi sorotan karena konten di TikTok yang tidak biasa. Yang mengorbankan nenek dan kakeknya mandi lumpur demi mendapatkan atensi hingga meminta koin dari warganet hingga menjadi pro kontra. Pengusaha John LBF merasa miris dengan tindakan yang dilakukan TikTokers tersebut. Ia mengaku merasa marah saat pertama kali melihat konten Sultan Ahyar, yakni melakukan live di TikTok sembari neneknya mandi lumpur hanya demi mendapatkan gift. John menambahkan langsung menghubungi Sultan Ahyar untuk mengajaknya bekerja di perusahaannya dibanding membuat konten bak mengemis di TikTok. Namun, Sultan Ahyar malah membalas pesan John dengan meminta uang senilai 200 juta rupiah. Sultan beralasan uang itu akan digunakan untuk melunasi utang warga di desanya yang memang sudah rutin ikut live, bahkan mengantre demi mendapatkan giliran. Menanggapi permintaan Sultan Ahyar itu, John LBF pun akhirnya bertemu langsung dengan Sultan. Dalam pertemuan itu, John mengatakan bahwa dirinya sebenarnya memikirkan masa depan Sultan. Pengusaha yang juga aktif sebagai konten kreator itu juga akan menanggung semua biaya transportasi dari Lombok. Dia juga akan tetap mendukung seandainya Sultan tetap ingin bermain media sosial sembari bekerja di perusahaan miliknya. Sultan Ahyar sendiri menjelaskan konten yang dibuatnya hanya sekedar acting. Semua video yang dibuat hanya sekedar acting, hal itu juga diakui oleh nenek bernama Raimin yang ikut bersamanya saat itu. Nenek Raimin bahkan mengaku konten itu pun dibuat atas dasar keinginannya sendiri. Sultan Ahyar kemudian mengaku uang yang didapatkannya dalam konten dalam konten nenek mandi lumpur itu digunakan untuk membantu warga sekitar. Namun, John tampaknya sudah sangat marah. Sebagai orang yang mengaku sangat memuliakan sang ibunda, John LBF merasa sangat kesal dengan konten tersebut. John bahkan tidak main-main memperingatkan Sultan Ahyar agar menghentikan kontennya itu. Jika tidak, ia bahkan dengan tegas akan melaporkannya ke pihak berwajib. Sementara itu untuk diketahui, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ternyata telah menelusuri konten ini. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Artanto menjelaskan pihaknya menyelidiki konten ini demi terciptanya ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Artanto juga berharap warga bisa lebih cerdas dalam menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.